Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlis dengan NIM 2521046. Di sini saya akan membuat video untuk tugas terstruktur dari mata kuliah jaringan nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Ian Amanda. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu yaitu mengenai antena jaringan komputer, yang kedua internet satelit, yang ketiga jaringan seluler. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai antena jaringan komputer. Menurut dari beberapa sumber yang saya baca, antena jaringan komputer adalah perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal radio dalam jaringan nirkabel. Fungsinya mirip dengan antena televisi atau radio, tetapi khusus digunakan untuk komunikasi data dalam jaringan komputer. Sebelum itu, sebaiknya kita tahu dulu apa itu pengertian dari antena jaringan. Antena jaringan adalah sebuah istilah yang merujuk pada benda dengan resonansi. Pada benda tersebut juga disebutkan dan terdapat rangkaian resonansi yang biasa memiliki ukuran komponen pendukung. Dengan adanya komponen tersebut, rangkaian elektronik yang akan memberikan hasil optimal dan digunakan menerima dan mengirim gelombang yang disebut dengan elektromagnetik. Antena juga memiliki beragam wujud dan bentuk, mulai dari seutas kabel, dipole ataupun yagi, dan lain-lain. Antena adalah alat pasif tanpa catu daya atau power yang tidak bisa meningkatkan kekuatan sinyal dan radio. Juga seperti reflektor pada lampu senter, gunanya membantu mengkonsentrasi dan memfokuskan sinyal tersebut. Semua hal tersebut tergantung pada pemakaian, juga penggunaan frekuensinya. Nah, untuk itu kita harus memilih jenis-jenis antena yang sesuai dengan fungsi dan keinginan kita. Fungsi antena fungsi antena mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya dengan pelepasan energi elektromagnetik ke udara atau ruang bebas. Sebaliknya juga, antena berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Pada radar atau sistem komunikasi satelit dan sering dijumpai antena yang melakukan kedua fungsi, peradiasi dan penerima sekaligus. Namun, sebuah teleskop radio, antena hanya menjalankan fungsi penerima saja. Antena komputer adalah perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal komunikasi dalam sebuah jaringan. Antena memainkan peran penting dalam konektivitas, jangkauan, dan kualitas jaringan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis antena jaringan komputer. Yang pertama itu ada namanya antena isotropik, menyediakan cakupan yang sama di semua arah, ideal untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan yang merata. Yang kedua tuh namanya antena direksional, menyediakan cakupan terpusat di satu arah, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fokus pada area tertentu. Misalnya contoh memancarkan sinyal dalam satu arah tertentu saja. Digunakannya itu biasanya untuk jarak jauh, seperti menghubungkan dua gedung yang berjauhan. Contohnya itu adalah antena yagi atau parabolik. Yang ketiga itu ada namanya antena omnidireksional, menyediakan cakupan yang luas di segala arah, berguna untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan yang luas.
sifatnya itu bisa memancarkan sinyal ke segala arah 360 derajat. Cocoknya itu digunakan dalam ruangan seperti di rumah atau kantor kecil. Contohnya adalah antena pada router WiFi biasa. Nah, berikut ada beberapa jenis antena komputer beserta penjelasan dan kegunaannya. Yang pertama itu ada namanya antena grid. Antena grid ini bentuknya seperti jaring. Antena ini masuk ke dalam antena direksional yang memiliki polarisasi ke arah tertentu atau ke satu arah saja. Antena ini banyak digunakan klien dari arah jarak jauh dengan menggunakan teknologi point to point, di mana yang disebut dengan pemancar dan penerima sama-sama menggunakan antena grid. Frekuensi yang dimiliki antena ini yaitu 2,4 GHz dan 5,8 GHz, dan juga antena ini memiliki gain hingga 27 dBi. Yang kedua itu ada namanya antena omni. Antena omni yaitu antena yang mempunyai bentuk yang menyerupai tongkat dengan ukuran kecil. Antena ini juga mempunyai pola pemancar sinyal ke segala arah yang sama dan membentuk semacam lingkaran 360 derajat guna untuk mencapai hasil cakupan yang luas. Meskipun cakupannya bisa dibilang cukup luas, tapi jangkauannya tetap pendek. Omni ini mempunyai dua frekuensi yaitu 2,4 GHz dan 5,8 GHz serta mempunyai gain antara 3-13 dBi. Dan biasanya juga antena omni ini banyak digunakan sebagai hotspot di area supermarket, warung, toko, sekolah, dan juga kantor yang menyediakan WiFi. Yang ketiga itu ada namanya antena PVC. Antena PVC ini adalah antena yang termasuk ke dalam jenis antena pemancar WiFi yang terbuat dari pipa PVC dan dilapisi dengan aluminium foil, sehingga antena ini lebih tahan terhadap berbagai cuaca dan juga tidak mudah berkarat meskipun juga dipasang di luar ruangan. Dan juga antena ini lebih tahan terhadap berbagai cuaca dan tidak mudah berkarat meskipun dipasang di luar ruangan. Namun, antena PVC hanya mampu mencakup sinyal dalam jarak dekat antara 200-300 meter. Adapun keunggulan dari antena ini yaitu mudah dipasang dan juga sangat mudah dalam pembuatannya. Harga sangat terjangkau jika dibandingkan dengan antena yang lain. Dan yang terakhir, dapat memperkuat sinyal modem, WLAN USB, dan juga handphone. Yang keempat itu ada namanya antena Yagi. Antena Yagi adalah antena pemancar yang berbentuk seperti ikan. Antena ini dilengkapi dengan pengarah dan pemantul yang mempunyai bentuk batang. Antena ini termasuk antena dalam jaringan PTP atau point to point. Ini juga merupakan antena yang jarang sekali digunakan untuk jaringan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi kriteria karakteristik antena dalam jaringan komputer. Yang pertama itu frekuensi. Antena dirancang untuk beroperasi pada frekuensi tertentu yang sesuai dengan aplikasi jaringan. Yang kedua itu ada namanya polarisasi. Arah orientasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau diterima oleh antena. Yang ketiga ada namanya impedansi, yaitu nilai resistensi listrik yang mempengaruhi efisiensi transfer daya ke antena. Yang terakhir ada namanya penguatan, kemajuan antena untuk memperkuat sinyal yang dipancarkan atau diterima. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya komponen antena atau apa saja komponen-komponen yang ada pada antena. Yang pertama itu ada elemen pemancar atau penerima. Ini merupakan bagian utama yang memancarkan atau menerima sinyal elektromagnetik. Yang kedua ada namanya reflektor. Ini gunanya untuk mengarahkan sinyal ke arah tertentu. Nah, ini biasanya ada pada antena direksional. Yang ketiga ada namanya radom atau penutup pelindung yang melindungi antena dari cuaca. Selanjutnya ada yaitu peran antena dalam jaringan komputer. Yang pertama itu antena digunakan sebagai alat untuk mentransmisikan data. Antena ini mengubah sinyal data digital menjadi gelombang elektromagnetik dan memancarkannya melalui udara. Kedua yaitu penerimaan data.
Antena menangkap gelombang elektromagnetik dari udara dan mengubahnya kembali menjadi sinyal data digital. Ketiga yaitu peningkatan jangkauan. Dengan antena kita dapat meningkatkan jangkauan dan kualitas koneksi jaringan dengan memperkuat sinyal. Selanjutnya ada itu pertimbangan dalam memilih antena. 1. Tipe aplikasi. Sesuaikan antena dengan kebutuhan aplikasi seperti jangkauan, arah, dan kecepatan transfer data. Yang kedua yaitu lingkungan instalasi. Pertimbangkan juga faktor lingkungan seperti penghalang, interferensi, dan kondisi cuaca. Ketiga, spesifikasi teknis. Pertimbangkan juga spesifikasi seperti frekuensi, penguatan, polarisasi, dan impedansi antena. Keempat itu biaya dan anggaran. Sesuaikan juga pemilihan antena dengan budget yang tersedia. Instalasi dan konfigurasi antena. Yang pertama itu penempatan. Tempatkan antena di lokasi yang strategis untuk mencapai jangkauan optimal. 2. Orientasi. Atur arah dan sudut antena sesuai dengan kebutuhan aplikasi jaringan. Ketiga yaitu koneksi. Hubungkan antena ke perangkat jaringan dengan kabel dan konektor yang sesuai. Yang keempat yaitu konfigurasi. Atur parameter antena seperti frekuensi, daya, dan mode operasi. Materi selanjutnya yaitu optimalisasi kinerja antena. Yang pertama, kekuatan sinyal. Pastikan antena memancarkan sinyal yang kuat dan stabil. 2. Cakupan area. Optimalisasi posisi dan orientasi antena untuk mendapatkan cakupan yang luas. Jadi atur penempatan antena itu tempat yang tinggi dan arahkan ke arah ke tempat jaringan yang kuat agar cakupan areanya tersebut luas. Kecepatan transfer. Sesuaikan konfigurasi antena untuk memaksimalkan kecepatan transfer data. Terakhir itu meminimalisasi referensi. Hindari sumber referensi yang dapat mengganggu kinerja antena. Terakhir itu pemeliharaan dan troubleshooting pada antena. Satu itu tentu ada pemeriksaan fisik. Periksa antena secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan posisi. Yang kedua yaitu pembersihan. Bersihkan antena dari debu, kotoran, atau bahan asing yang dapat mengganggu kinerja. Ketiga yaitu kalibrasi. Lakukan kalibrasi parameter antena seperti frekuensi, daya, dan polarisasi. 4 itu perbaikan. Segera lakukan perbaikan atau pergantian jika ditemukan kerusakan pada antena. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja antena. Yang pertama ada yang namanya frekuensi. Jaringan WiFi biasanya bekerja pada frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Frekuensi yang lebih tinggi biasanya menawarkan kecepatan yang lebih tinggi tetapi jangkauan yang lebih pendek. Yang kedua ada namanya gain, dinyatakan dalam dBi atau decibel isotropic, mengukur seberapa baik antena memancarkan atau menerima sinyal. Gain yang lebih tinggi berarti jangkauan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu polarisasi. Arah medan listrik dari sinyal yang dipancarkan bisa vertikal, horizontal, atau sirkular. Antena yang terhubung harus memiliki polarisasi yang sama untuk komunikasi yang optimal. Contoh penggunaan antena dalam jaringan komputer. 1. Yaitu WiFi di rumah. Router WiFi menggunakan antena omnidireksional untuk menyediakan akses internet di seluruh rumah. Yang kedua, jaringan perusahaan. Antena sektoral digunakan untuk menyediakan akses internet di berbagai bagian gedung besar. Yang ketiga itu jaringan point to point. Antena direksional digunakan untuk menghubungkan dua titik yang jauh seperti dua gedung perusahaan yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai internet satelit. Pertama itu internet satelit membuka pintu bagi akses internet di seluruh dunia, bahkan di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh infrastruktur terestrial. Teknologi ini mengubah cara kita berkomunikasi dan berbagi informasi secara global. Apa itu internet satelit?
Internet satelit adalah teknologi komunikasi yang menggunakan jaringan satelit untuk menyediakan akses internet ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur terestrial. Satelit komunikasi yang berada di orbitnya di atas bumi berfungsi sebagai penghubung antara pengguna di bumi dengan pusat data di darat, meskipun transmisi data, suara, dan video secara real-time. Memungkinkan transmisi data, suara, dan video secara real-time. Internet satelit adalah jenis koneksi internet yang menggunakan satelit yang mengorbit di atas bumi untuk menyediakan akses internet. Ini adalah solusi ideal untuk daerah yang sulit dijangkau oleh kabel atau infrastruktur nirkabel konvensional. Internet satelit menjadi salah satu koneksi internet nirkabel yang jarang diketahui dan dipakai oleh masyarakat umum. Dikutip dari buku Teknologi Informasi dan Komunikasi 2, terbitan Yudhistira Galia Indonesia, satelit di bumi terbagi menjadi dua, salah satunya satelit buatan manusia. Satelit ini dibuat dan diluncurkan untuk tujuan tertentu dengan fungsi yang berbeda-beda. Adapun satelit yang digunakan untuk kepentingan internet adalah jenis satelit komunikasi. Alat ini memiliki fungsi untuk menerima sinyal gelombang mikro dari stasiun bumi, memperkuat sinyal, dan memancarkan sinyal ke sejumlah stasiun satelit yang ada di bumi. Berdasarkan buku panduan memilih koneksi internet untuk pemula karangan Alex Media Komputindo, internet satelit merupakan sebuah layanan jaringan internet yang menggunakan antena teknologi parabola VCAT. Pada laman resmi VCAT Indonesia, teknologi VCAT atau Very Small Aperture Terminal merupakan sebuah piringan parabola berukuran kecil dengan diameter kurang dari 4 meter. Fungsi utama dari VCAT adalah menerima dan mengirim data sinyal ke satelit yang ada di luar bumi. Satelit yang digunakan adalah satelit geostasioner. Itu merupakan satelit buatan yang selalu berada di tempat yang sama dan sejalan dengan perputaran bumi. Satelit ini terletak pada jarak 22.300 mil di atas garis khatulistiwa dan berputar mengorbit bumi dalam waktu 24 jam. Cara kerja dari internet satelit yaitu mengirimkan data lewat sinyal internet ke satelit yang mengorbit, kemudian mentransfernya lewat sinyal internet parabola yang sudah dipasang. Selanjutnya sinyal tersebut akan beralih ke modem atau router pengguna. Nantinya koneksi tersebut dihubungkan ke perangkat yang digunakan. Di Indonesia, layanan internet satelit belum memiliki jumlah yang banyak. Pasalnya, internet ini banyak digunakan untuk kebutuhan suatu perusahaan dan bisnis yang besar, namun tidak menutup kemungkinan jika digunakan hanya untuk kebutuhan pribadi. Selanjutnya, kita masuk ke keunggulan dari internet satelit. Yang pertama tentu jangkauannya global. Internet satelit menawarkan konektivitas di seluruh dunia, bahkan di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan terestrial. Yang kedua, itu ketersediaannya tinggi. Sistem satelit yang memiliki redundansi menjamin ketersediaan layanan yang konsisten bahkan saat terjadi bencana alam atau gangguan lainnya. Juga mobilitas, pengguna dapat terhubung ke internet dari mana saja tanpa harus bergantung pada infrastruktur kabel atau seluler di lokasi tertentu. Selanjutnya yaitu cakupannya itu global. Teknologi internet satelit memungkinkan konektivitas di seluruh dunia, bahkan di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur terestrial. Bisa juga digunakan di aksesnya itu terpencil dari daerah pedesaan, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan dapat dengan mudah terhubung ke internet melalui solusi satelit, menghubungkan mereka dengan dunia luar. Menjangkau wilayah sulit, internet satelit dapat menembus tantangan geografis dan iklim, memberikan akses broadband ke komunitas yang sebelumnya terisolasi, memperluas kesempatan ekonomi dan sosial. Di balik kekurangannya tentu ada
Dari balik kelebihannya tentu ada kekurangan. Kekurangannya itu pertama, koneksi internet rentan terhadap gangguan cuaca. Kedua, alat VCAT makan banyak tempat. Tiga, mempunyai tingkat hambatan yang lebih tinggi dibandingkan kabel. Harga pemasangan relatif mahal karena membutuhkan banyak alat. Mudah terkena sun outage, kondisi bumi, satelit dan matahari berada satu garis lurus. Hal ini menyebabkan satelit mengalami interferensi sesaat sehingga komunikasi hilang. Selanjutnya yaitu teknologi satelit generasi terbaru. Satelit generasi terbaru dilengkapi dengan teknologi canggih yang menawarkan kecepatan tinggi, kapasitas besar, dan layanan yang lebih handal. Mereka menggunakan frekuensi yang lebih efisien, antena yang lebih maju, dan sistem pengendalian yang lebih presisi untuk memberikan konektivitas yang lebih baik di seluruh dunia. Satelit-satelit ini didesain untuk dapat bertahan lebih lama di orbit, meningkatkan keandalan dan memperluas jangkauan jasa internet satelit ke daerah terpencil. Teknologi terbaru ini akan mengubah landscape komunikasi global dan menjadikan internet satelit sebagai solusi yang semakin menjanjikan di masa depan. Aplikasi internet satelit yang pertama yaitu komunikasi jarak jauh. Internet satelit memungkinkan konektivitas di daerah terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan terestrial. Hal ini sangat bermanfaat untuk komunikasi di daerah yang jauh dari infrastruktur telekomunikasi. Kedua, navigasi dan pelacakan. Jaringan satelit memungkinkan layanan navigasi global, pelacakan kendaraan, dan pemantauan sumber daya alam. Ini bermanfaat untuk logistik, transportasi, dan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, layanan penyiaran. Satelit dapat dimanfaatkan untuk menyiarkan konten televisi, radio, dan multimedia ke seluruh wilayah dengan cakupan yang luas. Ini berguna untuk menjangkau masyarakat di daerah rural. Komunikasi darurat. Saat terjadi bencana alam atau situasi darurat, internet satelit dapat menjadi solusi komunikasi handal karena tidak tergantung pada infrastruktur terestrial yang mungkin rusak. Tantangan dan solusi implementasi. Yang pertama, infrastrukturnya itu kompleks. Membangun infrastruktur internet satelit membutuhkan investasi besar dan koordinasi lintas negara. Tantangan teknis seperti peluncuran satelit dan integrasi sistem harus diatasi. Kedua, biaya tinggi. Biaya layanan internet satelit masih relatif mahal dibandingkan internet darat. Diperlukan inovasi teknologi dan skala produksi untuk menurunkan biaya layanan. Regulasi dan kebijakan. Perbedaan regulasi antar negara menjadi tantangan. Kerjasama internasional dan harmonisasi kebijakan diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan. Dampak ekonominya. Adopsi teknologi satelit membawa dampak signifikan baik secara ekonomi maupun sosial. Kehadiran jaringan internet global yang terjangkau secara geografis ini membuka peluang bagi pengembangan bisnis dan meningkatkan inklusi digital di seluruh dunia. 10 miliar dolar pendapatan tahunan. Industri internet satelit diproyeksikan menghasilkan pendapatan tahunan hingga 10 miliar dolar dalam 10 tahun ke depan. 15% peningkatan produktivitas. Penggunaan internet satelit dapat meningkatkan produktivitas ekonomi hingga 15% di wilayah terpencil. 2B, jangkauan pengguna jaringan internet satelit diperkirakan dapat menjangkau hingga 2 miliar orang di seluruh dunia. Dampak sosialnya juga sangat transformatif. Akses internet yang merata dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik di daerah terpencil. Hal ini berpotensi mengurangi kesenjangan digital dan mendorong inklusi sosial. Masa depan internet satelit. 1. Konektivitas global. Jaringan satelit dapat menjangkau area terpencil dan mendukung konektivitas global. 2. Kecepatan internet tinggi. Teknologi satelit generasi baru akan menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi. 3. Penggunaan masif. Internet satelit dapat digunakan secara luas, terutama untuk
daerah pedesaan, dan daerah terpencil. Di masa depan, teknologi internet satelit dapat semakin canggih dan terjangkau, membuka akses internet ke seluruh dunia. Jaringan satelit akan menyediakan konektivitas global yang stabil dengan kecepatan internet yang memadai untuk berbagai aplikasi. Penggunaan internet satelit secara masif akan mengubah lanskap digital, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur tradisional. Komponen utamanya itu pertama, satelit berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan stasiun bumi. Biasanya berada di orbit geostasioner sekitar 35.000 km di atas permukaan bumi, atau orbit rendah sekitar 5.000 sampai 2.000 km. 2. Antena satelit atau dish menerima dan mengirim sinyal ke satelit. Bentuknya mirip dengan piringan besar yang diarahkan ke langit. 3. Modem satelit menghubungkan antara satelit dengan perangkat pengguna dan mengubah sinyal satelit menjadi data yang bisa digunakan oleh perangkat tersebut. 4. Stasiun bumi atau gateway menghubungkan satelit dengan jaringan internet global. Masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai jaringan seluler. Jaringan seluler adalah sistem komunikasi dan kabel yang memungkinkan perangkat mobile seperti ponsel untuk terhubung ke jaringan telepon. Sistem ini terdiri dari sel-sel yang saling tumpang tindih, masing-masing dilengkapi dengan pemancar dan penerima sinyal. Sejarahnya itu pertama ada namanya jaringan seluler telah mengalami evolusi teknologi yang pesat sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1980-an. Dari sistem analog 1G hingga jaringan 5G yang sangat cepat dan canggih saat ini. Industri ini terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. 1G sistem analog pertama pada tahun 1980-an. Selanjutnya sistem digital pada tahun 1990-an. 2G. 3G akses data berkecepatan tinggi tahun 2000-an. 4G konektivitas super cepat sejak 2010-an. Dan 5G teknologi masa depan dengan kecepatan ultra fast. Komponen utamanya itu pertama, menara dan antena. Menara seluler dan antena adalah komponen utama yang bertanggung jawab untuk memancarkan dan menerima sinyal radio, memungkinkan komunikasi pada jaringan seluler. 2. Perangkat pelanggan, smartphone, tablet, dan perangkat lain yang digunakan pelanggan untuk mengakses layanan jaringan seluler merupakan komponen penting dalam jaringan. 3. Pusat kendali, server, pusat switching, dan sistem manajemen yang menghubungkan dan mengontrol seluruh jaringan seluler merupakan bagian inti dari infrastruktur. Teknologinya, teknologi generasi jaringan seluler pertama, generasi 1G. Teknologi seluler generasi pertama yang mulai dikembangkan pada tahun 1980-an menggunakan sistem analog untuk panggilan suara. 2. Generasi 2G yang muncul pada tahun 1990-an menggunakan sistem digital untuk panggilan suara dan pesan teks. Ketiga, generasi 3G dan 4G. Teknologi 3G dan 4G memberikan kemampuan akses internet mobile dengan kecepatan yang lebih tinggi, memungkinkan streaming video dan layanan data lainnya. Yang kelima, yang terakhir, itu generasi 5G. Jaringan 5G yang dikembangkan saat ini menawarkan kecepatan dan kapasitas data yang sangat tinggi dengan latensi rendah untuk mendukung aplikasi canggih. Prinsip kerjanya itu satu, seluler. Jaringan seluler terbagi menjadi sel-sel kecil yang disebut sel. Setiap sel memiliki stasiun pangkalan yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan. 2. Frekuensi dan kanal. Setiap sel menggunakan frekuensi dan kanal yang berbeda untuk menghindari interferensi. Perangkat bergerak berpindah dari satu sel ke sel lain secara otomatis. Tangan alih. Saat pengguna bergerak, panggilan akan dialihkan dari satu sel ke sel lain, menjaga konektivitas tanpa gangguan. Proses ini disebut dengan tangan alih. Manfaatnya yang pertama, mobilitas. Jaringan seluler memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dan berkomunikasi dari mana saja. Kedua, cakupannya luas. Infrastruktur seluler yang luas dapat menjangkau dan melayani wilayah yang luas. Ketiga, kapasitas dan kecepatan. Yang keempat, itu efisiensi.
Tantangannya pertama, peningkatan kepadatan trafik, kedua keamanan dan privasi, tiga interoperabilitas dan standarisasi, yang keempat regulasi dan perizinan. Nah, sekian penjelasan video dari saya mengenai materi UAS tadi. Mudah-mudahan video saya diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.